Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 17 berjudul The Human Resource Management and Payroll Cycle. Sebelum ke pembahasan materi, saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dimas Maisaro dengan MPM akhir 119, Tazkia Yasmin dengan MPM akhir 127, Naila Himatul dengan MPM akhir 179, Salsabila Cynthia dengan MPM akhir 220, dan Nindiana Zela dengan MPM akhir 248. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bagian pertama dari materi bab 17, yaitu mengenai pengantar atau introduction dan definisi HRM atau payroll cycle. Nah, definisi HRM atau payroll cycle sendiri yaitu merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berlangsung secara berulang disertai dengan proses pengolahan data yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja perusahaan secara efektif. Nah, siklus ini tuh sangat penting karena karyawan merupakan aset utama perusahaan dan keberhasilan organisasi sangat bergantung pada karyawan yang terampil dan termotivasi. Nah, pengetahuan serta keterampilan karyawan itu sendiri mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dan diberikan kepada pelanggan. Pada perusahaan jasa profesional seperti firma hukum, firma akuntansi, atau konsultan manajemen, pengetahuan dan keterampilan karyawan itu menjadi komponen utama dari produk yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, biaya tenaga kerja itu seringkali menjadi pengeluaran terbesar dalam menghasilkan pendapatan. Sementara itu, pada perusahaan manufaktur, meskipun biaya tenaga kerja langsung hanya merupakan sebagian kecil dari total biaya, karyawan itu tetap menjadi faktor penting. Mengapa? Karena kualitas kerja mereka itu mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan serta tingkat cacat produk itu sendiri. Nah, terdapat 6 aktivitas utama dalam siklus HRM atau payroll cycle. Aktivitas pertama adalah merekrut dan memperkerjakan karyawan baru yang meliputi identifikasi kebutuhan tenaga kerja, pencarian kandidat, proses seleksi, hingga penempatan karyawan yang sesuai. Nah, proses ini tuh sangat penting. Mengapa? Karena kesalahan dalam perekrutan dapat menyebabkan perusahaan itu memperoleh karyawan yang tidak kompeten atau bahkan berpotensi merugikan perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah memberikan pelatihan kepada karyawan. Nah, setelah diterima bekerja, karyawan kan perlu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Pelatihan ini tuh dapat berupa orientasi bagi karyawan baru, pelatihan teknis maupun pelatihan manajerial bagi karyawan yang dipromosikan atau karyawan lama lah. Nah, aktivitas ketiga adalah penugasan pekerjaan kepada karyawan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Penugasan yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, sedangkan penugasan yang tidak sesuai dapat menimbulkan pemborosan waktu dan biaya. Dan aktivitas keempat adalah pemberian kompensasi atau penggajian. Proses ini itu mencakup perhitungan dan pembayaran gaji, termasuk gaji pokok, gaji lembur, serta berbagai potongan seperti pajak penghasilan, iuran pensiun atau asuransi kesehatan, dan potongan sukarela lainnya. Nah, proses penggajian ini itu harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu karena kesalahan dapat menurunkan moral karyawan. Nah, aktivitas kelima yaitu evaluasi kinerja karyawan yang dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat pencapaian karyawan dalam menjalankan tugasnya. Nah, hasil evaluasi ini tuh digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pelatihan lanjutan, kenaikan gaji, promosi atau pemberhentian. Dan aktivitas yang terakhir yaitu pemberhentian karyawan. Nah, pemberhentian ini tuh dapat terjadi secara sukarela, misalnya karena karyawan itu mengundurkan diri, maupun secara tidak sukarela seperti pensiun, pelanggaran, atau kebijakan efisiensi perusahaan. Nah, aktivitas sekali versus aktivitas berulang pada 6 aktivitas itu.
Frekuensi pelaksanaan masing-masing aktivitas itu perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap perancangan sistem informasi dalam siklus HRM atau payroll cycle ini. Nah, aktivitas perekrutan dan pemberhentian hanya dilakukan 1 kali untuk setiap karyawan selama masa kerja mereka. Sementara itu, aktivitas pelatihan, penugasan, penggajian, dan evaluasi kinerja dilakukan secara berulang selama karyawan itu masih aktif bekerja. Nah, dalam praktiknya banyak perusahaan memisahkan pengelolaan aktivitas tersebut ke dalam 2 sistem, yaitu sistem HRM yang menangani aspek administratif kepegawaian dan sistem payroll yang berfokus pada penggajian. Pemisahan ini tuh dapat menimbulkan berbagai kendala seperti duplikasi data, kesulitan dalam penyusunan laporan terpadu, tingginya biaya pengajian, keterlambatan informasi terkait benefit, serta terbatasnya kemampuan dalam memantau perkembangan keterampilan karyawannya itu sendiri. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan perbandingan antara sistem HRM dan sistem payroll. Nah, sistem HRM itu atau biasa disebut sistem Human Resource Management memiliki aktivitas utama yang meliputi pelatihan, perekrutan, penugasan pekerjaan, evaluasi kinerja, serta pemberhentian karyawan. Personel atau bagian yang bertanggung jawab atas sistem ini adalah Direktur Human Resource. Adapun tujuan utama dari sistem HRM adalah mengelola keterampilan karyawan, mengembangkan jalur karir mereka, serta memastikan kesejahteraan karyawan itu secara umum. Nah, contoh data yang dikelola oleh sistem HRM antara lain riwayat pekerjaan karyawan, keterampilan yang dimiliki, serta riwayat pelatihan yang telah diikuti, serta apa saja sih benefit yang telah diterima oleh karyawan itu. Yang kedua ada sistem payroll. Sistem payroll itu sendiri memiliki aktivitas utama yaitu kompensasi atau penggajian. Nah, personel atau bagian yang bertanggung jawab atas sistem ini adalah controller atau bagian departemen accounting. Nah, tujuan dari sistem payroll itu menghitung dan membayarkan kompensasi atau gaji kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan. Nah, contoh data yang dikelola oleh sistem payroll itu sendiri antara lain gaji pokok, upah lembur, potongan pajak penghasilan, potongan untuk iuran pensiun, potongan untuk asuransi kesehatan, serta berbagai potongan sukarela lainnya seperti sumbangan atau iuran koperasi. Adapun perbandingannya dari pemaparan materi di atas dapat dilihat bahwa sistem HRM dan sistem payroll itu memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Sistem HRM berfokus pada aspek administratif dan pengembangan karyawan seperti perekrutan dan lain-lainnya. Sedangkan sistem payroll itu berfokus pada aspek kompensasi dan perhitungan keuangan yang berkaitan dengan gaji karyawan. Nah, meskipun berbeda, kedua sistem ini tuh seharusnya saling terintegrasi. Mengapa? Karena data yang dikelola itu saling berhubungan. Misalnya, data kenaikan gaji, hasil evaluasi kinerja dari sistem HRM akan digunakan oleh sistem payroll untuk menghitung besaran gaji karyawan yang bersangkutan. Demikian pula data riwayat pelatihan dari sistem HRM dapat digunakan untuk menentukan besaran intensif atau bonus yang dihitung oleh sistem payroll. Terima kasih. Selanjutnya, sistem HRM atau payroll ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah data terkait karyawan agar bisa digunakan dalam pengelolaan tenaga kerja. Sistem ini sangat penting karena semua keputusan terkait SDM bergantung pada informasi yang dihasilkan dari sini. Manajemen membutuhkan beberapa jenis informasi utama. Pertama, jumlah karyawan untuk mengetahui apakah tenaga kerja sudah cukup atau masih kurang. Kedua, skill karyawan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan punya kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan. Ketiga, turnover atau tingkat keluar masuk karyawan. Nah, kalau turnover tinggi berarti ada masalah, misalnya lingkungan kerja atau kepuasan karyawan. Dan yang terakhir, kinerja karyawan yang digunakan untuk evaluasi, pemberian reward, atau bahkan promosi. Nah, semua informasi ini membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam perusahaan modern, skill dan pengetahuan karyawan dianggap sebagai aset yang sangat penting. Bahkan, bisa jadi lebih penting daripada aset fisik.
karena dari skill inilah produktivitas dan keunggulan perusahaan terbentuk. Untuk itu, perusahaan menggunakan knowledge management system. Untuk itu, perusahaan menggunakan knowledge management system, yaitu sistem yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan pengetahuan karyawan. Jadi, kalau ada karyawan yang punya pengalaman atau keahlian tertentu, pengetahuan itu tidak hilang, tetapi bisa digunakan oleh orang lain. Selain itu, turnover juga berdampak besar. Kalau banyak karyawan yang keluar, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk rekrutmen dan pelatihan. Ini juga bisa mengganggu stabilitas kerja. Employee moral atau semangat kerja juga penting. Kalau moral rendah, kinerja menurun, produktivitas turun, dan bisa mempengaruhi hasil kerja perusahaan. Sebaliknya, jika moral tinggi, karyawan akan lebih produktif dan loyal. Perusahaan sekarang banyak yang mengintegrasikan sistem HRM dan payroll menggunakan ERP. Dengan sistem ini, semua data karyawan dan penggajian disimpan dalam satu database terpusat. Keuntungan pertama adalah data menjadi lebih terorganisir dan mudah diakses. Kedua, informasi bisa didapat secara real time, jadi manajemen tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan data terbaru. Ketiga, proses kerja jadi lebih efisien dan tidak ada pengulangan input data. Misalnya, data karyawan cukup dimasukkan sekali tapi bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Yang paling penting, integrasi ini meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena data yang digunakan lebih akurat, lengkap, dan up to date. Jadi, manajemen bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ancaman hukum dan prosedur pengendalian dalam siklus penggajian atau payroll. Memahami risiko ini sangat penting karena penggajian itu melibatkan data sensitif dan dana perusahaan yang besar. Ada 5 ancaman utama yang sering muncul dalam sistem penggajian. Yang pertama, ketidakakuratan data master, yaitu kesalahan pada catatan karyawan dapat menyebabkan salah bayar gaji dan pelaporan keuangan yang cacat. Yang kedua, ada pelanggaran data, akses tidak sah ke informasi penggajian yang sensitif dapat memicu masalah hukum serius dan merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga, kehilangan data. Kegagalan sistem berisiko menghilangkan riwayat gaji atau catatan pajak yang krusial bagi kepatuhan perusahaan. Yang keempat, ada inkompetensi staf, yaitu karyawan yang kurang terlatih mungkin melakukan kesalahan fatal dalam pemrosesan atau perhitungan yang merugikan secara finansial. Yang kelima, ada pelanggaran hukum, yaitu ketidakpatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan pajak bisa berujung pada denda berat atau tuntutan hukum. Untuk memitigasi risiko tersebut, kita memerlukan prosedur pengendalian utama, diantaranya yang pertama, manajemen akses, yaitu membatasi akses sistem hanya untuk personel yang memiliki wewenang. Yang kedua, ada enkripsi data, itu mengamankan informasi selama penyimpanan dan pengiriman untuk mencegah kebocoran. Yang ketiga, ada rencana pemulihan, yaitu melakukan backup rutin agar data ini bisa dipulihkan jika terjadi bencana sistem. Yang keempat, ada validasi input, yaitu menggunakan pengecekan sistem untuk memastikan data yang dimasukkan ini logis dan lengkap. Yang terakhir, ada rekrutmen yang ketat, yaitu mempekerjakan staf berkualitas untuk memastikan siklus penggajiannya ini dikelola secara profesional. Selanjutnya, mungkin muncul pertanyaan mengapa pengendalian ini tuh begitu penting bagi organisasi kita. Setidaknya ada 3 alasan utama kenapa kontrol ini menjadi krusial. Yang pertama, privasi data. Kontrol yang ketat akan menjaga kerahasiaan data karyawan. Hal ini tuh sangat penting untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan organisasi. Selanjutnya ada informasi yang andal. Dengan kontrol yang baik, kita bisa menjamin bahwa setiap slip gaji akurat dan catatan keuangan perusahaan dapat dipercaya sepenuhnya. Yang terakhir ada kepatuhan statutori. Terakhir, ini memastikan perusahaan tetap selaras dengan regulasi pemerintah dan terhindar dari risiko hukum yang tidak perlu. Dengan menerapkan kontrol yang kuat, kita tidak hanya mengamankan aset perusahaan, tetapi juga menjaga integritas seluruh operasional bisnis kita di era digital ini. Pada bagian saya akan membahas 3 dari 5 mekanisme inti dari siklus penggajian. Untuk mulai siklus, basis data utama penggajian harus diperbarui secara berkala agar berbagai jenis perubahan yang diinisiasi secara internal dapat tercermin.
Secara khusus, pembaruan terkait perekrutan baru, pemutusan hubungan kerja, dan perubahan tarif gaji karena kenaikan gaji dan promosi dilakukan oleh Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, pembaruan terkait perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi diproses oleh Departemen Penggajian ketika pemberitahuan diterima dari unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Setelah pembaruan data utama, data waktu dan kehadiran tiap karyawan harus divalidasi sebelum pembayaran dapat diproses. Untuk karyawan yang dibayar per jam, kartu waktu biasanya digunakan agar waktu kedatangan dan keberangkatan harian dapat dicatat. Atau untuk para profesional di organisasi jasa seperti firma akuntansi atau hukum, waktu yang dihabiskan untuk melakukan berbagai tugas untuk klien tertentu dilacak dan dicatat pada lembar waktu. Di lingkungan manufaktur, tiket waktu kerja digunakan agar data terperinci tentang bagaimana karyawan menggunakan waktu mereka dan akhirnya dapat dicatat dan biaya tenaga kerja dapat dialokasikan secara akurat ke pekerjaan tertentu. Ketiga, fase persiapan penggajian dimulai, di mana data transaksi penggajian pertama-tama diedit dan transaksi yang telah divalidasi kemudian diurutkan berdasarkan nomor karyawan. File transaksi penggajian yang telah diurutkan kemudian digunakan agar slip gaji karyawan dapat disiapkan. Untuk setiap karyawan, catatan file master penggajian dan catatan transaksi yang sesuai dibaca oleh sistem, dan gaji kotor kemudian dihitung. Untuk mengakhiri fase ini, kolom tahun berjalan untuk gaji kotor, potongan, dan gaji bersih. Dalam catatan, setiap karyawan diperbarui setelah gaji bersih akhir dihitung oleh sistem. Ada beberapa laporan dan dokumen penting yang dihasilkan oleh sistem gajian setelah perhitungan selesai. Yang pertama adalah daftar gaji, yang meliputi gaji kotor, potongan gaji, dan gaji bersih setiap karyawan tercantum dalam format multikolom di dalam daftar gaji. Dokumen ini juga digunakan sebagai dokumentasi pendukung yang digunakan untuk mengotorisasi transfer dana ke rekening giro penggajian organisasi. Selanjutnya adalah daftar potongan yang meliputi potongan sukarela lainnya untuk setiap karyawan tercantum secara terpisah dari daftar potongan. Yang terakhir ada laporan pendapatan yang meliputi jumlah gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode berjalan, beserta total tahunan untuk setiap kategori dirinci dalam laporan pendapatan. Laporan ini biasanya dicetak dan disertakan dengan slip gaji karyawan atau diberikan secara elektronik dalam kasus setoran langsung. Selanjutnya ada beberapa risiko finansial dan operasional yang timbul akibat kompleksitas siklus penggajian ini. Yang pertama, risiko terjadi pada proses penggajian. Sangat rentan terhadap kesalahan karena persyaratan hukum pajak dan perhitungan yang kompleks. Jika terjadi kesalahan perhitungan, moral karyawan dapat sangat terganggu, dan sanksi finansial dapat dikenakan jika jumlah pajak penggajian yang tepat tidak disetorkan ke instansi pemerintah. Karena itu, untuk mengurangi ancaman kesalahan perhitungan, total batch harus dihitung pada saat entry data dan diperiksa terhadap total yang sebanding selama setiap tahap pemrosesan. Selanjutnya, register penggajian harus diperiksa silang. Harus diverifikasi bahwa total kolom gaji bersih sama dengan total gaji kotor dikurangi total potongan. Terakhir, akun clearing penggajian harus digunakan dalam buku besar umum sehingga keakuratan dan kelengkapan biaya penggajian yang tercatat dapat diperiksa dalam pemeriksaan internal dengan saldo 0. Oke, selanjutnya yaitu payroll disbursement and control atau pencairan dan kontrol gaji. Nah, pada bagian disburse payroll, setelah gaji diproses, Departemen Accounts Payable meninjau dan menyetujui register gaji. Kemudian, voucher pengeluaran disiapkan untuk mengesahkan transfer dana dari rekening bank umum ke rekening khusus gaji. Untuk metode pembayaran,
Mayoritas karyawan dibayar melalui direct deposit atau electronic fund transfer untuk efisiensi, meski beberapa masih menggunakan cek. Lalu ada 3 kontrol kunci yang kita terapkan. Yang pertama yaitu segregation of duties atau pemisahan tugas, yakni petugas gaji tidak boleh memiliki akses ke cek fisik. Misalnya kasir yang bertugas menandatangani dan mendistribusikan cek. Lalu yang kedua, akses kontrol, yakni membatasi akses terhadap cek gaji kosong dan file master penggajian. Lalu yang terakhir yaitu zero balance account, yakni menggunakan rekening clearing gaji terpisah yang saldonya dijaga tetap nol untuk menyederhanakan rekonsiliasi dan mendeteksi cek yang tidak sah. Oke, selanjutnya yaitu pajak, potongan, dan risiko. Mengenai pajak dan potongan, pemberi kerja wajib memotong pajak penghasilan dan jaminan sosial atau VICA dari gaji. Lalu, perusahaan juga mengolah potongan sukarela seperti premi asuransi, rencana pensiun, dan iuran serikat pekerja. Nah, di sini terdapat 2 risiko utama. Yang pertama yaitu pembayaran tidak sah atau tidak akurat, yakni adanya risiko membayar karyawan fiktif atau ghost employees atau kesalahan tarif per jam kerja. Lalu yang kedua yaitu denda pajak, yakni kegagalan menyetorkan pajak gaji ke pemerintah tepat waktu akan berakibat pada denda besar dan masalah hukum. Lalu sebagai kontrol, perusahaan melakukan rekonsiliasi rutin antara laporan pajak dengan catatan internal serta peninjauan independen terhadap semua perubahan data gaji. Selanjutnya yaitu Business Processing Outsourcing atau BPO. Proses outsourcing ini mencakup siklus yang terintegrasi mulai dari dokumen and data processing, yakni meliputi penangkapan data, pemrosesan transaksi, hingga pemindaian dokumen dan OCR. Lalu content management, yakni digitalisasi data dan pemeliharaan basis data secara sistematis. Lalu yang ketiga analitis, yakni melakukan analisis pasar dan riset web untuk memastikan data penggajian tetap kompetitif. Lalu yang terakhir XML service, yakni melakukan konversi data ke format digital yang tervalidasi agar mudah diintegrasikan. Nah, untuk menjalankan proses ini ada 2 opsi outsourcing yang bisa dipilih. Yang pertama yaitu payroll service bureau. Ini adalah organisasi yang fokus pada sisi administratif, yaitu pemelihara file master gaji dan mengeksekusi pemrosesan gaji rutin kita. Lalu yang kedua, Professional Employer Organization atau PEO. Ini lebih komprehensif. Selain memproses gaji, mereka juga menangani fungsi SDM atau HRM secara total, mulai dari rekrutmen karyawan, pengelolaan tunjangan atau benefits, hingga memastikan perusahaan kita patuh pada regulasi ketenagakerjaan. Lalu di sini ada kelebihan. Yang pertama yaitu cost reduction, yakni mengurangi biaya operasional dari investasi sistem internal. Lalu yang kedua, regulatory compliance. Kita mendapatkan jaminan kepatuhan terhadap aturan pemerintah yang sering berubah. Lalu yang ketiga, strategi fokus. Perusahaan bisa lebih fokus pada bisnis inti daripada urusan administrasi. Lalu yang terakhir, akses to teknologi, yakni perusahaan bisa menikmati teknologi penggajian terbaru tanpa harus membelinya sendiri. Nah, di sini juga ada sisi kekurangan. Yang pertama, loss of control. Jadi, perusahaan itu kehilangan kendali langsung atas data dan prosedur harian. Lalu yang kedua, service delay. Ada risiko keterlambatan respon atau layanan karena pihak ketiga menangani banyak klien. Lalu yang terakhir, security risks and privacy concerns. Karena data sensitif karyawan berada di pihak luar, risiko kebocoran data atau privacy menjadi hal yang harus sangat diwaspadai. Nah, sebagai ringkasan, keberhasilan penggajian bergantung pada integrasi yang mulus antara data SDM dan penggajian. Pengendalian internal yang ketat tetap menjadi kunci utama untuk mencegah kecurangan atau fraud, menjamin kepatuhan pajak, serta melindungi data rahasia karyawan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga materinya dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.